Tes. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu hari raya Idul Adha, di mana di hari raya Idul Adha disyariatkan bagi kita untuk berkurban. Maka pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini yang kita pelajari adalah terkait dengan fikih kurban, ya, agar kurban dalil disyariatkan kurban ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah berkaitan dengan salat Idul Adha, karena salat Idul Adha itu didahulukan sebelum kita kurban. Maka baru setelah salat Idul Adha kita kurban. Dilanjutkan dengan firman Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Yani setelah salat Idul Adha, ya, hari nahar. Disebut hari nahar kan hari di situ dilakukan proses penyembelihan, ya, hari nahar. Atau hari-hari tasyrik disebut dengan tasyrik karena apa? Manusia kadang menjemur. Ayat tasyrik, ayat dzabh. Hari tasyrik adalah hari kurban, ya, sehingga kalau seorang tidak sempat pada tanggal 10-nya, bisa tanggal 11-nya, bisa tanggal 12-nya, atau bisa tanggal 13-nya. Litakona, bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, kebenaran. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan anaknya, menyampaikan terkait mimpinya dan ingin mengetahui apa sikapnya soleh, yang menunjukkan bahwa di antara cara agar dikaruniakan anak yang soleh, yang pertama adalah berdoa, mendidik anak, ya, jangan sampai atau ya nggak ada waktu untuk mendidik anak, ya, karena kalau kita tidak punya waktu mendidik anak, maka lingkungan punya waktu untuk merusak mereka. Ya, kesempatan juga untuk segera kita ambil anak kita yang merupakan aset kita, ya, akan mendidik anak. Nah, berkat doa Nabi Ibrahim Rabbi habli minas sholihin, jadilah anak beliau Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diuji, ya, yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana yang baik, sampai hendak diperlakukan dibaringkan anaknya, dan Nabi Ibrahim telah pasrah. Baru dipanggil, ya Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, anta sedang ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, ya, dibakar oleh api demi atau karena untuk menegakkan agama Allah. Bahkan sampai ketika diuji, lebih cinta mana antara Allah dengan hartanya atau antara Allah dengan anaknya, ternyata lebih cinta kepada Allah. Maka layak Allah angkat menjadi imam mereka, agar orang miskin yang makan dagingnya agak sering, ya, mereka dapat, ya, setelahnya merasakan juga, agar mereka merasakan seperti yang dinikmati oleh orang-orang kaya, ya. Juga bagi kaum musyrik, mereka biasa menyembelih atas nama selain Allah dan untuk selain Allah. Mereka menyebut nama selain Allah. Haram hukumnya mengkonsumsi hewan yang disebut nama selain Allah atau untuk selain Allah. Seperti orang musyrik, mereka menyembelih untuk berhala, dikeluarkan, disedekahkan buat orang miskin, anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, bukan malah dibuang ke laut,
mubadzir. Kan buat ikan juga, ikan sudah ada makanannya sendiri, ya nggak perlu ngasih dari bumi, namanya Roro Kidul, ya penguasa tempat tertentu, penguasa tempat ini dan itu. Akan penguasa alam semesta ini secara keseluruhan adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi untuk mengajarkan kepada la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah, yang membuat sesaji, yang membuat tumbal, yang membuat sedekah penuhi buat makan sehari-hari sebulan ada, ya, buat kebutuhan istilahnya anaknya bayar SPP dan lain sebagainya. Kok sudah terpenuhi semuanya, ada lebihnya misalnya 3 juta, lebihnya misalnya 4 juta. Nah ini. Tapi yang lain berpendapat hukumnya sunnah. Sunnahnya semua sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan, gitu ya. Nah, dari mana sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah? Rambut yang ada di badannya dan rambut di kepalanya, wa adfarihi, dan kukunya jangan digunting. Ya. Kalimat dan salah seorang di antara kamu ingin. Nah, ini menunjukkan seakan-akan diberikan pilihan. Maka sudah dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 dimulai kapan? Ba'da subuh atau ba'da maghrib? Ba'da maghrib. Beda antara tanggalan Masehi dengan tanggalan Hijriah. Tanggalan Hijriah dimulai dari ba'da maghrib untuk istighfar. Ya, karena itu kesalahan. Ya. Kemudian menurut sebagian ulama, lafal wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, yakni yang mau berkorban saja, bukan masing-masing dari anggota keluarga berkorban. Gitu. Pertanyaan, apa hikmah? Kenapa kok nahan rambut, nahan kuku? Ya. Sebagian ulama menerangkan hikmahnya adalah untuk bersamaan. Baik. Kemudian terkait bolehkah berhutang untuk kurban? Ya. Asalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, karena istilahnya syariat tidak membebani ya di luar kesanggupan dan dan malah menjadi beban buat seseorang, gitu ya. Baik. Berikutnya, ya, agar apa? Agar manusia biasa menyebut nama Allah pada hewan ternak yang Allah karuniakan. Terbiasa kalau mau nyembelih baca Bismillah, dan ini wajib. Dianjurkan ditambahkan dengan Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, dan golongan sapi, sehingga bisa, gitu ya. Karena sapi ada yang sebagian ulama menggolongkan dengan kerbau digolongkan dengan sapi, sehingga masuk sapi atau kerbau boleh. Ya. Tapi kalau selain sekarang apa ukuran usia sudah cukup dari hewan ternak? Masih lama, jadi nanti kalau apa yang saya sampaikan di sini lupa, bisa lihat di blog ya, di internet, di HP masing-masing, klik langsung jalan ke bawah, tergeser. Atau kalau mau manual digeser-geser aja, langsung ada di bagian bawah panduan berkurban. Kalau apa yang saya sampaikan lupa. Kemudian kalau sapi maka usianya 2 tahun atau lebih ke atas, tidak kurang dari 2 tahun. Kalau setahun nggak bisa, ya masih terlalu kecil mungkin, ya. Jadi harus minimal atau mendekati setahun kalau untuk domba. Kalau kambing nggak bisa kurang dari setahun. Nah ini maksudnya apa? Supaya dalam kurban kita itu nggak terserah kita, semua ada aturannya agar kurban kita diterima, gitu ya. Dan insya Allah para penjual kurban tahu ini udah usia sekian tersebut sakit dan kelihatan jelas sakitnya. Jadi sampai hewan tersebut nggak mau makan, nggak mau gerak, ya mager istilahnya, malas bergerak, gitu. Nah ini berarti ini hewan jangan dibeli kalau kayak gini. Yang keempat, hewan yang kurus sampai tidak bersumsum, yang
yang sangat kurus sekali. Nah ini nggak bisa dikurbankan. Ya. Kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh difa'alati tunki, dan hewan kurus yang tidak bersumsum saking kurusnya. Maka jangan pilih yang seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Agar kita serius dalam kurban. Jangan kita pilih yang jelek-jelek untuk kurban. Makanya ada masalah. Kemudian pincang hewan tersebut tidak membuat tertinggal dari sekawanan kambing lainnya, maka nggak ada masalah. Ya, juga kurusnya nggak terlalu kurus banget, nggak ada masalah. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui syarat hewan yang harus dikurban 5 tahun, sapi didirikanlah sholat, maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, baru setelah itu berkurban, menunjukkan bahwa kurban Idul Adha, yaum nahar, tsumma khataba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Id pada hari, gitu ya. Pokoknya ada jatah untuk semuanya, nggak cuma untuk orang orang miskin. Saya tahu orang yang tetangga tuh nggak ada masalah, meskipun dia dari segi ekonomi pun mampu, nggak ada masalah menerima dari kurban. Nggak berhak karena bukan orang miskin, nggak ada masalah. Di satu kambing cukup nggak bisa buat satu anak-anak sekolah, ya mungkin sebagian kecil-kecil, ya itu cuma anggap sedekah biasa saja, bukan kurban. Hanya ingin mengajarkan 7 orang, ya tidak bisa lebih. Kalau kurang gimana? Anggotanya cuma 6 orang, 5 orang boleh, tapi lebih tidak, gitu ya. Jadi misalnya dari 6 orang itu ada yang bayar 2 kali lipat, sehingga jadi 7, nggak ada masalah. Kemudian distribusi hewan kurban, ya dianjurkan dalam distribusi ini ada